dengan cara yang praktis dan hasil yang maksimal. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Efrafifa Nela Oktavidah. Saya Salwa Hasna Azizah. Dan saya Fatia Fardana Elzaki. Saya akan memulai presentasi ini terlebih dahulu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jenis telur yang banyak dikonsumsi adalah telur ayam. Telur bebek kurang diminati karena jika dikonsumsi langsung kadang-kadang masih berbau amis. Untuk mengatasinya muncullah ide untuk diolah menjadi telur asin. Selanjutnya, Tujuan kami untuk membuat telur asin adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses membuat telur asin dengan bahan garam dan air. Untuk mengetahui jangka waktu pembuatan telur asin yang sesuai dengan yang diinginkan, dan untuk mengetahui kualitas telur asin baik rasa dan kualitas tahan lama atau tidak cepat basi. Selanjutnya, rumusan. Bagaimana cara membuat telur asin dengan cara yang praktis? Bagaimana cara menemukan komposisi yang tepat dalam membuat telur asin yang berkualitas? Selanjutnya, indikator pencapaian tujuan penelitian. Siswa dapat bekerja dengan baik dan benar dalam membuat telur asin. Siswa dapat menghasilkan telur yang berkualitas. Selanjutnya, anggaran kegiatan dapat kita lihat di layar berikut ini. Total seluruhnya adalah Rp95.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Salwa Hasna. Bab 2, penggalian informasi. Sumber informasi utama. Mengapa menggunakan telur bebek? Karena mempunyai kualitas cangkang yang lebih baik dalam menyerap garam. Tekstur lebih kenyal dan gurih. Ukuran telur bebek lebih besar dibanding telur ayam. Manfaat telur asin: melakukan regenerasi sel, meningkatkan massa otot, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan metabolisme tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, menurunkan kadar lipid darah, mengatasi anemia, membantu perkembangan otak, menjaga kesehatan mata, dan yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber informasi tambahan. Telur yang mudah rusak dan busuk bisa diawetkan dengan salah satu cara, yaitu dibuat telur asin. Telur asin memiliki kandungan kalsium dan zat besi yang tinggi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bab 3, desain kegiatan. Waktu kegiatan tanggal 20 sampai 31 Maret 2023. Tempat kegiatan di rumah saya, yaitu Salwa Hasna Azizah. Proses pengumpulan bahan baku telur bebek diambil dari Lumajang. Rancangan pengalaman belajar bisa menumbuhkan jiwa wirausaha tim penyusun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Farah. Saya akan melanjutkan presentasi berikut, yaitu bab 4, pelaksanaan desain kegiatan. Langkah implementasi kami adalah memilih telur dengan mutu yang baik, yaitu tidak retak dan tidak mengapung di air. Yang kedua adalah membersihkan telur dengan air sabun. Dan langkah ketiga adalah telur direndam dalam garam dengan cara disusun dengan jarak yang sedikit berjauhan. Lalu siram telur dengan air supaya terendam sempurna dan biarkan hingga 6 hari. Setelah 6 hari, telur bisa diambil dan dimasak. Dan telur asin siap dikonsumsi. Dokumentasi pengalaman belajar kami adalah tim penyusun memiliki pengalaman belajar dalam pembuatan telur asin. Kendala kami adalah memilih telur yang bagus dan menakar air yang pas untuk merendam telur. Pengujian indikator pencapaian kami. Produk telur asin memiliki kualitas sebagai berikut. Telur asin sudah memiliki tingkat keasinan yang diinginkan. Telur asin sudah memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di pasaran. Telur asin bisa dipanen dalam waktu 6 hari saja.
5. Penutup. Simpulan kami adalah telur asin yang dibuat dengan menggunakan 2 bahan saja, yaitu garam kasar dan air. Membuat telur asin dengan 2 bahan tersebut selama 6 hari sudah bisa dikonsumsi dengan rasa yang pas. Kualitas telur asin yang dihasilkan memiliki rasa yang asinnya pas dan bagian tengahnya sudah masir atau lembut. Kualitas telur asin yang dihasilkan bisa bertahan lama. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setelah 4 hari direbus, telur masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Saran kami adalah untuk membuat telur asin yang lebih baik, carilah telur yang baik kualitasnya, yaitu tidak retak dan berkulit tipis, agar menghasilkan telur asin yang baik juga kualitasnya. Membuat telur asin sangat mudah bila diikuti semua proses dan tahapannya, sehingga setiap orang bisa memulai membuat di rumah dan bisa juga sebagai keterampilan yang bisa dijual. Sudah selesai? Silakan ditutup dulu, setelah ditutup nanti tunjukkan pada Pak Arbit ya karyanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arbit. Coba dibuka, silakan tunjukkan pada Pak Arbit karyanya. Dibuka, dijelaskan. Silakan. Silakan jelaskan ini tahapan supaya menjadi telur asin yang masir itu gimana? Supaya menjadi sekarang ini gimana? Dari apa tadi? Langkah pertama tadi itu yang pertama adalah dibersihkan. Dibersihkan dulu ya. Kotor. Nah, habis itu apa sih namanya ya Allah? Dikeringkan menggunakan tisu. Oh, di tisu. Setelah itu direndam. Direndam Menggunakan air sama garam. garamnya yang Garam itu telurnya ditaruh satu cuma jaraknya agak jauh. Oke. Jaraknya Oke. Saya kira membuat telur asin ini susah-susah gampang ya, Nak ya. Jadi selain pemilihan bahan, halo, Nana kan? Membuat telur asin itu susah-susah gampang. Selain pemilihan bahan di awal, kita milih bahan yang kualitas. Di tengah perjalanan atau di tengah prosesnya, bisa sewaktu-waktu retak semacam ini. Nah, ini di awal ini milihnya sudah bagus. Tapi karena proses, makanya kenapa telur asin itu cenderung lebih sulit ditemukan dan harganya juga relatif lebih mahal. Karena prosesnya yang rumit ya. Nah, saya kira ini ketika diteruskan menjadi suatu produk akan menjadi nilai jual yang tinggi gitu. Bagus kelompok 9, bagus kelompoknya Farah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.